Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang pergerakan nasional. Ini terjadi tahun 1908 sampai 1942. Kalau kita lihat sebab-sebab munculnya pergerakan nasional, itu ada faktor dari dalam negeri dan faktor dari luar negeri. Salah satu faktor dalam negeri yaitu munculnya kaum cendekiawan. Nah, kaum cendekiawan ini muncul karena Belanda melaksanakan politik etis. Ingat materi 1-2 bulan yang lalu, politik etis. Salah satunya adalah edukasi. Coba kita bayangkan, pemerintah Belanda melaksanakan pendidikan di Indonesia. Nah, pendidikan ini memang untuk masyarakat biasa itu namanya sekolah angka loro. Sedangkan untuk kaum bangsawan itu namanya HIS. Bedanya kalau sekolah angka loro itu hanya 2 tahun, outputnya artinya kalau keluar nanti jadi tenaga kerja di perusahaan-perusahaan Belanda. Sedangkan kalau HIS ini nanti sejajar, ya, sederajat dengan kalau orang Cina itu namanya HCS, kalau orang Belanda itu namanya ELS. Sekolah pada saat itu dilihat dari bangsanya, bukan kecerdasannya. Jadi HIS, HCS Cina, ya, ELS itu sejajar, hanya saja kalau orang Eropa menyelesaikan dalam waktu 5 tahun, orang Cina menyelesaikan dalam waktu 6 tahun, orang pribumi menyelesaikan dalam waktu 7 tahun. Nah, setelah lulus HIS, anak-anak ini bisa melanjutkan ke MULO. MULO itu SMP. Jadi baik keluaran HIS, HCS, ELS itu bisa masuk ke MULO. Waktunya sama ini, 3 tahun. Setelah lulus dari MULO, nanti masuk ke AMS. AMS itu SMA, sama 3 tahun. Nah, setelah lulus dari AMS, untuk kaum pribumi nanti disediakan masuk ke perguruan tinggi. Yang pertama didirikan oleh Belanda namanya Stovia. Ingat ya, Stovia. Stovia itu adalah sekolah kedokteran Jawa. Artinya sekolah ini atau perguruan tinggi ini diperuntukkan untuk orang-orang Jawa yang masuk ke kedokteran. Nah, saat itulah dalam kegiatan belajar mengajar di kampus Stovia,
nanti ada dosennya yang bernama Dr. Wahidin Sutirosodo memberi motivasi, ya, memberi motivasi pada para mahasiswanya untuk mengadakan perjuangan dengan cara yang lain. Karena di luar negeri, katakanlah kayak di India, di Filipina, sudah memulai perjuangan dengan bentuk organisasi, bukan mengadakan perlawanan menggunakan senjata, ya. Tugas kalian mencari salah satu perbedaan perjuangan sebelum 1908 dengan sesudah 1908. Satu saja. Tadi sudah saya sebutkan. Syukur lagi kalau ada yang lain. Ya, itu saja. Posting ke saya. Cukup masing-masing satu kata, ya. Jadi sebelum 1908 satu kata, sesudah 1908 satu kata. Cukup itu saja tugasnya, ya. Udah, ya. Jadi karena motivasi dari Dr. Wahidin Sutirosodo ini, maka akhirnya mahasiswa Stovia, salah seorangnya bernama Sutomo, ini tergerak hatinya untuk mendirikan organisasi yang diberi nama Budi Utomo. Itu terjadi pada tanggal 20 Mei 1908. Maka berdirinya Budi Utomo dijadikan Hari Kebangkitan Nasional. Sekarang kita lanjut perkembangan Budi Utomo. Ya, jadi pada awal berdirinya, ingat, Budi Utomo biarpun yang didirikan oleh kaum pemuda, tetap dipimpin oleh kelompok atau golongan orang tua, yaitu Adipati Tirto Kusumo. Ini Bupati Karanganyar. Dan Wahidin Sutirosodo sebagai wakil ketuanya. Ingat motonya yang sangat terkenal, ya. Pemuda itu jadi motor, orang tua jadi sopir, ya. Jadi pemuda itu energinya besar, itu jadi penggerak. Sedangkan orang tua yang pengalaman itu yang nanti mengendalikan arah kendaraan tadi. Tujuan dibentuknya Budi Utomo adalah menjamin kehidupan sebagai bangsa yang terhormat. Lapangan kegiatannya pada soal pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Ya. Jadi ingat, Budi Utomo didirikan tidak berkaitan dengan urusan politik. Jadi murni berkaitan dengan kegiatan sosial, yaitu pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Untuk itu, watak Budi Utomo pada awalnya itu adalah lokal dan moderat. Ya, jadi Budi Utomo ini kalau dilihat
wilayahnya, cakupan wilayah itu bersifat lokal. Jadi hanya untuk kawasan Jawa, Madura, dan Bali. 3 wilayah itu saja. Tapi kenapa kok bisa dikatakan bersifat nasional? Nah, itulah yang dilakukan oleh Budi Utomo, yaitu Budi Utomo itu adalah organisasi modern. Salah satu ciri organisasi modern itu adalah anggotanya tercatat. Kayak kalian jadi anggota OSIS. Kan kalian punya kartu tanda anggota OSIS. Berarti Anda tercatat sebagai anggota OSIS. Ya. Ternyata lama-kelamaan Budi Utomo ini yang semula getol di urusan pendidikan dan kebudayaan ini condong ke bidang politik. Kita lihat awal-awal masuknya Budi Utomo di bidang politik. Tahun 1915 ikut dalam Inlandse Milisi. Nah, jadi kaum militan Indonesia yang anti penjajah. Yang saat itu anggota Budi Utomo yang dikirim adalah Dwijo Suwoyo. Ya. Jadi mulailah awal masuk ke dunia politik. Budi Utomo lebih getol aktif dalam bidang politik setelah masuk dalam Volksraad tahun 1918. Volksraad itu Dewan Rakyat. Jadi Belanda itu membentuk perwakilan organisasi-organisasi yang ada di Indonesia sebagai wakil dari rakyat Indonesia. Ya, ternyata Budi Utomo ada di dalamnya. Maka Budi Utomo sudah masuk pada dunia politik. Bahkan nanti masuk dalam radikal konsentrasi. Ya. Jadi radikal konsentrasi, radikal itu radik dari kata radik akar. Jadi tuntutan yang diminta oleh Budi Utomo itu tindakan yang seakar-akarnya. Jadi kemerdekaan, konsentrasi, ya. Konsentrasi Indonesia merdeka. Ya. Bersama dengan partai-partai yang lain saat itu, ya, ada SI, nanti kita bahas setelah ini. Kemudian ada Insulinde, ini kelanjutan dari indise partai, nanti kita bahas mungkin minggu depan. Dan ISDV, ini cikal bakal PKI, juga yang akan kita bahas minggu depan. Nah, dari perjuangan 4 organisasi tadi, nah nanti menghasilkan yang namanya November Beloved. Akhirnya Belanda memberi janji November. Yang terkenal itu, ya, janji November. Artinya Belanda bulan November nanti akan memberi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia.
Kemudian pada tahun 1927 ini Budi Utomo masuk dalam P3KI. Jadi PPPKI. Ya, Permufakatan Partai-Partai Politik Kebangsaan Indonesia yang didirikan oleh PNI. Jadi Budi Utomo ikut di dalamnya. Nah, karena masuk dalam P3KI, maka Budi Utomo cakupannya bukan seperti awal dulu Jawa, Madura, dan Bali, melainkan sudah ke tingkat nasional. Ya, jadi tujuannya pun diubah, yaitu ikut berusaha melaksanakan cita-cita persatuan nasional. Nah, nama pun juga diubah. Kalau dulu namanya Budi Utomo, maka tahun 28 diubah jadi Budi Utama. Ya, jadi Budi Utama, kan kelihatan keindonesiaannya. Kalau Budi Utomo kan Jawanya. Kemudian tahun 1935 Budi Utama ini nanti berfusi gabung dengan PBI, Persatuan Bangsa Indonesia. Ya. Karena kedua organisasi ini sama-sama saat itu dipimpin oleh Dr. Sutomo. Jadi karena keduanya sama-sama dipimpin oleh Dr. Sutomo, PBI itu asalnya adalah kelompok belajar di Surabaya, Indische Study Club. Jadi asalnya 1924 itu Indische Study Club. Kemudian berubah menjadi PBI, dan kedua organisasi ini tahun 35 berpadu jadi Parindra, Partai Indonesia Raya. Dah, itu tentang Budi Utomo. Sekarang kita lanjut tentang SI. Nah, jadi SI ini cikal bakalnya itu adalah SDI, Serikat Dagang Islam. Nah, SDI ini didirikan oleh Tirto Adi Suryo. Yang nanti dirubah oleh Haji Samanhudi, tapi tetap namanya SDI. Kenapa kok muncul gerakan namanya Serikat Dagang Islam? Ini berkaitan dengan produksi sekaligus penjualan batik di daerah Solo. Ternyata pengrajin-pengrajin batik di Solo ini kurang menikmati kerjanya. Justru yang menikmati itu adalah pedagang-pedagang Cina. Dari situlah maka pengrajin batik di Solo ini sepakat untuk tidak menjual barangnya ke Cina, ke pedagang Cina, melainkan ke sesama pedagang pribumi. Nah, pedagang-pedagang pribumi inilah
yang nanti sepakat mendirikan Serikat Dagang Islam itu. Ya. Sekarang kita lihat kelanjutan dari perkembangan Serikat Dagang Islam. Nanti tahun 1912 Haji Umar Said Cokroaminoto merubah nama Serikat Dagang Islam menjadi Serikat Islam. Nah, dengan perubahan ini menghilangkan kata dagang, maka anggota SI semakin banyak, karena yang jadi anggota tidak terbatas hanya pedagang Islam saja. Semua umat Islam bisa jadi anggota. Nah, dengan perubahan nama ini, keanggotaan SI semakin besar atau semakin banyak. Karena keanggotaan SI semakin banyak, otomatis nanti supaya memudahkan koordinasi, maka dibentuklah SI cabang. Ya. Dibentuklah SI cabang. Jadi mungkin ada SI cabang Jombang, SI cabang Surabaya, begitu seterusnya. Tahun 1916, nah, saat itu keanggotaan SI luar biasa banyaknya. Ya. Cabangnya saja sebanyak 80. Ya, anggotanya tahun 16 itu 360.000. Bahkan tahun 1919 keanggotaannya tembus 2 juta orang. Dan itu tidak dimiliki oleh anggota yang lain. Nah, sekali lagi, dengan upaya mengembangkan organisasi, maka SI minta pada pemerintah Belanda agar CSI, Sentral Serikat Islam, itu diberi badan hukum. Ternyata Belanda malah bertindak sebaliknya. CSI tidak diakui, sedangkan SI cabang yang diberi badan hukum. Artinya yang diakui itu SI cabang, yang CSI-nya tidak diakui. Inilah yang dilakukan oleh Belanda, namanya politik titik-titik. Nah, tolong dijawab lagi, ya. Jadi tolong ini dijawab lagi, itu namanya politik apa, ya. Sangat populer baik istilah Belandanya maupun istilah Indonesianya. Sangat populer sekali. Udah ya. Jadi tugasnya ada 2. Satu di Budi Utomo tadi, yang kedua di SI ini. Nah, kemudian dampaknya, ya, setelah CSI tidak diakui, sedangkan SI cabang yang diakui, maka biarpun nanti katakanlah
CSI itu masuk jadi anggota Foxtrot, CSI nanti berubah nama jadi PSI, ada yang CSI nanti masuk jadi anggota P3KI, dan nanti perkembangan berikutnya SI itu jadi PSII. Maka dampak dari kebijakan Belanda tadi, ingat ya, kebijakan Belanda tadi adalah mengakui SI cabang, tidak mengakui CSI, Sentral Serikat Islam. Apa dampaknya? Inilah yang dirasakan oleh SI, ya, yaitu terjadinya perpecahan di tubuh SI, yaitu antara kubu Cokro Aminoto CSI, ini ya sentralnya Cokro Aminoto, dengan kubu Semaun. Ingat, Semaun itu ketua SI cabang Semarang. Ya, sekali lagi, Semaun itu adalah ketua SI cabang Semarang. Karena terjadi konflik antara Cokro Aminoto dengan Semaun, akhirnya Semaun memilih berpisah dengan SI. Nah, Semaun ini nanti mendirikan organisasi atau kelanjutan dari ISDB, yang mana ini nanti jadi PKI, ya. Jadi ketika SI mengadakan disiplin partai, ya, pilih, katakanlah disiplin partai itu menunjuk atau memilih atau memberitahu pada SI cabang Semarang, disuruh pilih SI atau ISDB. Akhirnya SI cabang Semarang sepakat untuk memilih ISDB, yang akhirnya jadi PKI itu. Nah, dalam perkembangan berikutnya, SI juga mengalami, ya boleh dibilang, perbedaan lagi. Jadi sama-sama berasaskan Islam, ini terjadi perbedaan lagi, yaitu antara Cokro Aminoto, Agus Salim, yang lebih menekankan pada asas keagamaan, dengan Sukiman Suryo Pranoto, yang lebih menekankan asas nasional. Nah, akhirnya Sukiman Suryo Pranoto ini dipecat oleh Cokro Aminoto. Nah, keduanya akhirnya mendirikan Partai Islam Indonesia, PARI, Partai Islam Indonesia. Nah, di menjelang Perang Dunia Kedua 1940-an, nanti SI pecah jadi 3 itu, ya. Jadi SI Sukiman, ada SI Abi Kusno, ya. Jadi ada, saya ulangi ya, ada yang dipimpin oleh Sukiman, ada yang dipimpin oleh Abi Kusno, dan ada yang dipimpin oleh Kartosoewirjo. Jadi namanya nanti berubah jadi PARI pimpinan Sukiman, kedua adalah PSII pimpinan Abi Kusno, dan PSII pimpinan Kartosoewirjo.
Itulah pertemuan kali ini. Sekali lagi, tugas 2 tadi segera di posting ke saya ya. Saya akhiri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.